Tahukah kalian bahwa Habibie adalah Presiden Indonesia dengan masa jabatan paling singkat? Runtuhnya Orde Baru yang ditandai dengan mundurnya Soeharto dari kursi presiden secara otomatis menempatkan Habibie sebagai presiden. Sebelumnya, Habibie menjabat sebagai wakil presiden. Habibie memegang tanggung jawab besar untuk meletakkan dasar-dasar reformasi dalam bangsa Indonesia. Namun, masa kerja Habibie tidak berlangsung lama karena ia hanya menjabat sebagai presiden selama 17 bulan. Habibie kemudian menarik diri dari pencalonan presiden pada Oktober 1999 setelah pidato pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR. Meskipun sangat singkat, Habibie dinilai berhasil meletakkan dasar-dasar reformasi Indonesia. Apa saja dasar reformasi tersebut? Mari kita simak pembahasan selengkapnya pada video pembelajaran ini. Bakarudin Jusuf Habibie atau B.J. Habibie diangkat menjadi presiden pada tanggal yang sama ketika Soeharto mengundurkan diri, yaitu pada 21 Mei 1998. Pengangkatan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan TAP MPR nomor 7 Romawi _MPR _1973 yang menyatakan, jika presiden berhalangan, maka wakil presiden ditetapkan menjadi presiden. Habibie lantas menerima beban berat sebagai presiden. Krisis multidimensional yang menghantam bangsa Indonesia menjadi pekerjaan rumah utama bagi Habibie. Pada akhir masa Orde Baru, krisis yang menghantam bangsa Indonesia memburuk dengan adanya kerusuhan yang berjalan bersamaan dengan gelombang demonstrasi. Kekacauan tersebut merusak berbagai fasilitas publik, seperti pusat-pusat bisnis dan industri. Situasi ini memicu terjadinya trauma publik. Oleh sebab itu, banyak investor asing menarik diri dari Indonesia karena merasa tidak aman. Kondisi ini tentu makin mempersulit upaya pemulihan ekonomi. Meskipun demikian, Habibie dituntut untuk segera melaksanakan agenda atau tuntutan reformasi agar situasi dan kondisi bangsa Indonesia dapat segera pulih. Adapun beberapa tuntutan reformasi antara lain, mengadili Soeharto dan kroni-kroninya, melaksanakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, menghapus dui fungsi ABRI, melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya, menegakkan supremasi hukum, serta menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN. Menjawab tantangan reformasi tersebut, pada 21 Mei 1998, pukul 19.30 WIB di Istana Negara, Presiden Habibie menyampaikan pidato perdana yang menyatakan tekadnya untuk melaksanakan reformasi secara cepat dan tepat. Terdapat 3 bidang utama yang menjadi prioritas pemerintahan Habibie dalam waktu dekat, yaitu politik, hukum, dan ekonomi.
Pertama, bidang politik. Program yang dicanangkan Habibie ialah pembaruan berbagai perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan berpolitik untuk persiapan pemilihan umum atau pemilu. Hal tersebut sesuai dengan amanat dari Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBHN. GBHN adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. GBHN ditetapkan untuk jangka waktu 5 tahun guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Kedua, bidang hukum. Di bidang hukum, Habibie meninjau kembali undang-undang subversi. Subversi dapat didefinisikan sebagai suatu upaya pemberontakan dalam merobohkan struktur kekuasaan, termasuk negara. Undang-undang subversi digunakan oleh Orde Baru untuk melanggengkan dan mempertahankan kekuasaan dari berbagai gangguan terhadap pemerintahan. Pemerintah Orde Baru menekan lawan-lawan politik serta mengekang kebebasan berdemokrasi dan berpendapat yang di dalamnya termasuk melontarkan kritik dan berdemonstrasi. Ketiga, bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, Habibie berupaya mempercepat penyelesaian undang-undang yang menghilangkan praktik-praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Monopoli adalah situasi ketika pengadaan barang dagang tertentu, baik di pasar lokal maupun nasional, sekurang-kurangnya sepertiga dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok, sehingga harga barang dapat dikendalikan. Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Setelah diangkat menjadi presiden, Habibie langsung membentuk kabinet yang disebut Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet tersebut terdiri atas 36 menteri, yaitu 4 menteri koordinator, 20 menteri yang memimpin departemen, dan 12 menteri negara yang memimpin tugas tertentu. Dari 36 menteri yang berada di dalam kabinet tersebut, 20 diantaranya adalah pejabat lama dari Kabinet Pembangunan 7 pada masa pemerintahan Soeharto. Sisanya berasal dari berbagai elemen kekuatan politik dalam masyarakat, seperti dari ABRI, partai politik, yaitu Golkar, PPP dan PDI, unsur daerah, golongan intelektual dari perguruan tinggi, serta lembaga swadaya masyarakat. Pada 25 Mei 1998, dilangsungkan sidang pertama Kabinet Reformasi Pembangunan. Fokus utama dari sidang ini ialah penyelesaian masalah ekonomi dalam menghadapi krisis, khususnya krisis ketersediaan bahan makanan pokok dan perputaran kembali roda perekonomian masyarakat. Selain itu, Habibie juga memerintahkan kabinetnya untuk mengambil langkah cepat dalam reformasi politik, ekonomi, dan hukum. Salah satunya ialah percepatan pembaruan beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang tentang Pemilu, Undang-Undang tentang Partai Politik dan Golkar, Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, serta Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Akan tetapi, upaya pembaruan undang-undang tidak bisa dilakukan sebelum melakukan amandemen atau perubahan terhadap UUD 1945.
Keberadaan UUD 1945 justru dinilai menjadi salah satu sumber masalah dalam penyelenggaraan pemerintah. Masalah tersebut muncul karena UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar bagi presiden dan tidak ada sistem saling kontrol antar lembaga pemerintahan untuk menjaga keseimbangan. UUD 1945 juga tidak mementingkan hak asasi manusia serta pengaturan pemilu dan demokrasi. Penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan sangat mudah terjadi. Oleh sebab itu, banyak pihak mendorong adanya amandemen UUD 1945. Sidang Istimewa MPR 1998. Dorongan untuk melakukan amandemen UUD 1945 dari berbagai kalangan masyarakat begitu kuat. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk menyelenggarakan sidang istimewa MPR. Pada 10-13 November 1998, terlaksana sidang istimewa MPR yang pertama pada masa pemerintahan Habibie. Adapun beberapa ketetapan yang dihasilkan dalam sidang istimewa MPR ini adalah sebagai berikut. Pertama, membuka kesempatan untuk melakukan amandemen UUD 1945 tanpa melalui referendum. Sebelumnya, UUD 1945 dipandang sebagai dasar konstitusi atau undang-undang tertinggi negara Indonesia. Oleh sebab itu, upaya amandemen membutuhkan persetujuan rakyat sebagaimana tertuang dalam TAP MPR nomor 4 Romawi, _MPR, _1983 yang berbunyi, bila MPR berhendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum. Kedua, pencabutan keputusan P4 sebagai mata pelajaran wajib. Hal itu tertuang dalam TAP MPR nomor 18 Romawi, _MPR, _1998. P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa adalah sebuah panduan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara semasa Orde Baru. P4 dianggap sebagai instrumen Soeharto untuk melanggengkan dan mempertahankan kekuasaannya. Ketiga, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi hanya sampai 2 kali masa jabatan yang masing-masing berlaku untuk 5 tahun, atau TAP MPR nomor 13 Romawi, _MPR, _1998. Keempat, agenda reformasi politik. Agenda tersebut meliputi pemilihan umum, ketentuan untuk memeriksa kekuasaan pemerintah, pengawasan yang baik, dan berbagai perubahan terhadap dwifungsi ABRI. Kelima, TAP MPR nomor 17 Romawi, _MPR, _1998 tentang hak asasi manusia. Ketetapan MPR tersebut mendorong kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berserikat, serta pembebasan tahanan politik dan narapidana politik.
TAP MPR nomor 10 Romawi /MPR /1998 menghendaki adanya perubahan budaya politik beberapa kebijakan represif Orde Baru, seperti pemusatan kekuasaan atau sentralisasi, pelanggaran prinsip-prinsip demokrasi, terbatasnya partisipasi politik rakyat, pendekatan represif yang menekankan keamanan dan stabilitas, serta terabaikannya nilai-nilai hak asasi manusia dan prinsip supremasi hukum. Untuk merealisasikannya, dapat ditempuh langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, TAP MPR nomor 15 Romawi /MPR /1998 tentang otonomi daerah. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah diharapkan dapat mengurangi ancaman disintegrasi bangsa. Otonomi daerah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Kedua, mengembalikan muruah kebebasan berpolitik dan berpendapat. Hal itu dilakukan dengan mencabut pembatasan partai politik yang diterapkan Soeharto. Dampaknya, pada bulan Oktober 1998, sudah ada 80 partai politik yang dibentuk. Menjelang pemilihan umum, tercatat sudah ada 141 partai politik. Setelah diverifikasi, Komisi Pemilihan Umum tercatat ada 95 partai yang memenuhi syarat sebagai partai politik. Ketiga, pencabutan ketetapan surat izin terbit atau SIT bagi media massa. Dalam pemerintahan sebelumnya, setiap orang yang ingin membangun media massa harus terlebih dahulu memperoleh surat izin terbit atau SIT. Media massa juga diberi kebebasan untuk mendirikan organisasi-organisasi profesi, khususnya bagi wartawan. Pada era Soeharto, wartawan diatur oleh pemerintah dengan kewajiban menjadi anggota Persatuan Wartawan yang dibentuk oleh pemerintah. Keempat, pembatasan masa jabatan presiden. Presiden hanya dapat menjabat sebanyak 2 periode dengan tiap-tiap jabatan selama 5 tahun. Sebelumnya, periode jabatan presiden tidak diatur dalam undang-undang. Pelaksanaan Pemilu 1999. Pemerintahan Habibie berhasil menyelenggarakan pemilu pada 7 Juni 1999. Pemilu tersebut dinilai berhasil karena berjalan dengan aman, tertib dan damai. Pemilu 1999 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia karena hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. Jujur berarti pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan dan semua pihak yang berkaitan di dalam pemilu dapat berbuat jujur tanpa ada kecurangan. Terakhir, adil berarti adanya perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih serta tanpa adanya pengistimewaan.
Tercatat ada 48 partai politik yang mengambil bagian dalam pemilu 1999. Pemilu 1999 menghasilkan 5 partai besar berdasarkan urutan jumlah suara terbanyak. Berikut adalah 5 partai dengan suara terbanyak pada pemilu 1999. Partai politik: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Jumlah kursi 153 kursi. Golkar, jumlah kursi 120 kursi. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, jumlah kursi 58 kursi. Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, jumlah kursi 51 kursi. Partai Amanat Nasional atau PAN, jumlah kursi 34 kursi. Total suara dari 5 partai ini mencapai 417 kursi di DPR atau 90,26% dari 462 kursi DPR. Sementara itu, kursi yang tersisa diperebutkan oleh beberapa partai lainnya. Pelaksanaan referendum Timor Timur. Timor Timur adalah nama provinsi sebelum wilayah itu merdeka sebagai negara bernama Timor Leste. Lepasnya Timor Leste dari Indonesia menjadi salah satu peristiwa bersejarah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Bangsa Indonesia harus mengevaluasi keberadaan Timor Leste yang memiliki perbedaan sejarah kolonialisme. Situasi Timor Leste juga tidak pernah kondusif sejak bergabung dengan Indonesia sebagai Provinsi Timor Timur. Sebelumnya, Timor Leste ditarik bergabung dengan Indonesia pada tahun 1975 sebagaimana tertuang dalam TAP MPR nomor 6 Romawi, _MPR, _1978. Namun, integrasi tersebut tidak pernah diakui oleh dunia internasional. Pemerintah Indonesia selalu dikritik terkait situasi Timor Leste dalam berbagai forum internasional. Terkait masalah perdamaian dan keamanan Timor Leste, Majelis Umum PBB telah 8 kali mengeluarkan resolusi ditambah dengan 7 resolusi dari Dewan Keamanan PBB. Secara umum, resolusi tersebut berisi pernyataan referendum bagi masyarakat Timor Leste. Referendum atau jajak pendapat adalah pemungutan suara secara umum bagi seluruh masyarakat terkait suatu masalah. Jadi, masyarakat Timor Leste diminta memilih untuk tetap bergabung atau berpisah dari Indonesia. Sorotan internasional terhadap Indonesia terkait masalah Timor Leste turut memengaruhi citra bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan perundingan dengan Portugal pada 5 Mei 1999 guna membuat perjanjian referendum di Timor Leste. Perjanjian ini kemudian dikenal dengan Perjanjian New York. PBB juga turut membentuk United Nations Mission in East Timor atau UNAMED, yaitu sebuah lembaga yang bertugas untuk mengawal dan mengawasi kesepakatan Indonesia dengan Portugal dalam prosesnya menuju referendum Timor Leste.
Dalam perundingan tersebut, Indonesia menawarkan dua solusi sebagai berikut. Pertama, tetap bergabung dengan Indonesia dan mendapat otonomi yang luas. Kedua, berpisah dan menjadi negara berdaulat. Referendum dilakukan pada 30 Agustus 1999 dan menghasilkan 94.388 suara, atau 21,5% penduduk memilih tawaran otonomi khusus. Sedangkan 344.580 suara, atau 78,5%, menolak otonomi khusus tersebut. Dengan demikian, berdasarkan hasil referendum, rakyat Timor Leste memilih untuk merdeka dan menjadi negara berdaulat. Pemerintah Indonesia lantas menggelar sidang umum MPR pada 19 Oktober 1999. Dalam sidang tersebut, diputuskan bahwa ketetapan MPR nomor 6 Romawi, _MPR_1978, tentang pengukuhan penyatuan wilayah Timor Timur ke dalam NKRI tidak berlaku lagi. Keputusan ini tertuang dalam ketetapan MPR nomor 5 Romawi, _MPR_1999. Dengan demikian, sidang umum MPR menyetujui hasil referendum Timor Timur yang membebaskan daerah tersebut dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Hasil sidang ini juga sesuai dengan nilai yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Reformasi bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, TAP MPR menegaskan bahwa pokok reformasi mencakup dua hal sebagai berikut. Pertama, penanggulangan krisis ekonomi dengan sasaran terkendalinya nilai rupiah. Kedua, tersedianya kebutuhan bahan pokok dan obat-obatan dengan harga terjangkau, serta berputarnya roda perekonomian nasional dan pelaksanaan reformasi ekonomi. Oleh sebab itu, pemerintahan Habibie menargetkan tujuan reformasi ekonomi dengan mengeluarkan 3 kebijakan sebagai berikut. Pertama, merestrukturisasi dan memperkuat sektor keuangan dan perbankan. Restrukturisasi ini dimulai dengan dikeluarkannya kebijakan Bank Indonesia atau BI harus terpisah dari pemerintahan agar tetap bersifat objektif dan tidak terpengaruh oleh gejolak politik. Pemisahan Bank Indonesia dari pemerintahan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Selanjutnya, dari kebijakan tersebut, Bank Indonesia meningkatkan suku bunga sebesar 70% dan menerbitkan obligasi senilai 650 triliun rupiah untuk menalangi masalah perbankan. Kedua, memperkuat basis sektor real ekonomi. Sektor real adalah sektor yang bersentuhan langsung dengan kegiatan ekonomi di masyarakat yang keberadaannya dapat dijadikan tolak ukur untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi. Contoh sektor real ialah pasar dan usaha dagang. Ketiga, menyediakan jaringan pengaman sosial bagi mereka yang paling menderita akibat krisis. Kebijakan ini dilakukan dengan mendata seluruh warga negara Indonesia yang sungguh-sungguh terdampak krisis.
Pendataan tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat terendah. Dalam hal ini, kelurahan atau desa dengan melibatkan RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga. Berdasarkan data tersebut, pemerintah dapat menyalurkan bantuan bagi tiap orang atau keluarga yang terdampak. Bantuan ini berupa bahan pangan pokok dan sejumlah uang. Agar dapat melaksanakan 3 kebijakan reformasi ekonomi tersebut, dilakukan 5 langkah sebagai berikut. Pertama, menjalin kerjasama dengan IMF atau International Monetary Fund. Kerjasama ini dilakukan karena besarnya utang luar negeri Indonesia yang menyebabkan kemerosotan nilai rupiah menjadi 1/4 dari nilai pada tahun 1997. Kerjasama ini dituangkan dalam bentuk Letter of Intent atau LOI alias surat pernyataan niat. LOI itu menjadi dasar kebijakan restrukturisasi untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Sebelumnya, krisis besar yang terjadi menyebabkan masyarakat menarik semua uangnya dari bank. LOI tersebut hadir untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa uang yang tersimpan di bank akan aman. Langkah tersebut diikuti dengan kebijakan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Artinya, Bank Indonesia menutup kekurangan bank-bank lainnya untuk membayar uang masyarakat. Kedua, menerapkan independensi Bank Indonesia agar dapat lebih fokus mengurus masalah perekonomian. Independensi Bank Indonesia tersebut kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Undang-undang ini bertujuan agar Bank Indonesia bebas dari campur tangan pemerintah dalam tugas menjaga dan memelihara kestabilan ekonomi Indonesia. Ketiga, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Tercatat ada 16 bank bermasalah yang harus dilikuidasi atau dibubarkan. Secara umum, likuidasi bank terjadi karena bank yang bersangkutan tidak mampu mengembalikan uang nasabah. Ketika terjadi krisis moneter, banyak nasabah ingin menarik uangnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada pula beberapa bank negara yang dilebur, seperti Bank Dagang Negara, Bank Bumidaya, Bank Ekspor-Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia, yang disatukan menjadi Bank Mandiri pada Juli 1999. Keempat bank tersebut dipilih karena termasuk bagian dari BUMN, memiliki riwayat panjang dalam dunia perbankan, dan dianggap memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia. Peleburan ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan IMF agar Indonesia dapat memperoleh pinjaman. Menurut IMF, peleburan bank dapat memangkas anggaran belanja negara, seperti gaji pegawai dan biaya jalan dinas. Keempat, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga di bawah Rp10.000. Habibie berhasil menaikkan nilai tukar rupiah melalui beberapa kebijakannya, seperti mengajukan pinjaman kepada IMF, membuat undang-undang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta membuat undang-undang perlindungan konsumen. Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan pemasaran atas barang dan jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat
dan dapat merugikan kepentingan umum. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi serta pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha. Dengan beberapa undang-undang tersebut, Habibie berupaya menciptakan lapangan kerja yang kreatif untuk berbagai kalangan masyarakat, khususnya dalam pengembangan usaha mikro atau usaha kecil. Kelima, membentuk lembaga pemantau atau penyelesaian masalah utang luar negeri. Dua contoh lembaga tersebut ialah Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN dan Unit Pengelola Aset Negara. Tugas kedua badan ini diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998. Tugas pokok dari badan ini adalah penyihatan perbankan, penyelesaian aset bermasalah, dan pengupayakan pengembalian uang negara yang tersalur pada sektor perbankan. Melalui 5 langkah tersebut, Habibie berhasil mencapai titik stabilitas perekonomian yang baik. Salah satu indikatornya adalah menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, yaitu Rp6.700 per dolar Amerika Serikat pada bulan Juni 1999. Sayangnya, nilai tukar rupiah kembali melemah ke angka Rp8.000 per dolar Amerika Serikat pada akhir masa jabatan Habibie. Reformasi bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, MPR mengeluarkan TAP MPR nomor 10 Romawi /MPR /1998 tentang penanggulangan krisis di bidang sosial budaya akibat dari krisis ekonomi. TAP MPR tersebut menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk melaksanakan program jaring pengaman sosial atau JPS. Program jaring pengaman sosial, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan, dirancang untuk membantu masyarakat miskin dalam situasi krisis. Selain itu, melihat dampak kekacauan selama kerusuhan pada tahun 1998 terhadap kelompok etnis Tionghoa, Habibie menerbitkan Inpres nomor 26 tahun 1999 dan Inpres nomor 4 tahun 1999 untuk mengakhiri bentuk diskriminatif terhadap masyarakat etnis Tionghoa. Melalui Inpres tersebut, pemerintah memberi ruang bagi warga etnis Tionghoa untuk menggunakan bahasa Mandarin. Tidak hanya itu, Habibie juga mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 yang akhirnya melahirkan Komisi Nasional Perempuan di Indonesia. Hal ini berkaca dari banyaknya wanita Tionghoa yang menjadi korban pemerkosaan saat kerusuhan pada tahun 1998. Reformasi bidang hukum. Dalam bidang hukum, pemerintah berhasil mengeluarkan 68 produk perundang-undangan. Keberhasilan ini sekaligus menjadi catatan positif karena pemerintah hanya membutuhkan waktu selama 16 bulan untuk menghasilkan produk-produk hukum tersebut. Secara umum, sesuai dengan TAP MPR nomor 10 Romawi /MPR /1998,
Sebanyak 68 produk hukum tersebut diarahkan untuk menanggulangi krisis dan melaksanakan agenda reformasi hukum. Tujuannya adalah menunjang upaya reformasi di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Terkait dengan fungsi hukum, Habibie mengungkapkan bahwa UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi harus dapat dievaluasi agar sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu, penting dilakukan penyempurnaan terhadap UUD 1945 agar pemerintahan pada masa mendatang dapat berkembang sesuai dengan semangat demokrasi dan tuntutan ke arah perwujudan masyarakat madani yang dicita-citakan. Masyarakat madani dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Oleh sebab itu, pemerintah mencabut TAP MPR nomor 11/1978 tentang suatu keharusan referendum sebagai syarat amandemen terhadap UUD 1945. Periode kepemimpinan Habibie yang singkat ditandai dengan beberapa peristiwa penting sampai pada pemilihan presiden pada 21 Oktober 1999 untuk periode 1999 sampai 2004. MPR menyusun agenda sidang umum DPR atau MPR yang berlangsung dari 1 sampai 21 Oktober 1999 sebagai berikut. 1 Oktober 1999. Pelantikan 700 anggota DPR atau MPR periode 1999 sampai 2004, hasil pemilu 1999. Amin Rais dari Partai Amanat Nasional atau PAN terpilih sebagai Ketua MPR, dan Akbar Tanjung dari Partai Golkar terpilih sebagai Ketua DPR. 14 Oktober 1999, pidato pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie. Presiden B.J. Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawabannya di depan sidang umum MPR untuk masa jabatan yang telah diembannya selama 17 bulan. 15–16 Oktober 1999, pandangan umum fraksi-fraksi. Fraksi-fraksi di DPR dan MPR menyampaikan pandangan umum terkait pidato pertanggungjawaban Habibie. Terdapat 12 fraksi yang menyampaikan pandangan umumnya. Sebanyak 4 fraksi secara tegas menolak pidato pertanggungjawaban Habibie. 2 fraksi menerimanya, sedangkan 6 fraksi lainnya masih belum menentukan putusannya. Fraksi yang menolak pertanggungjawaban Presiden Habibie dilatar belakangi oleh beberapa masalah, yaitu masalah Timur Timur, pemberantasan KKN, masalah ekonomi, dan masalah hak asasi manusia. (19–20 Oktober 1999), sidang MPR untuk menjawab pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie. Setelah memulai musyawarah yang panjang dan ditutup dengan pemungutan suara, tepat pukul 00.35 WIB, MPR sepakat untuk menolak pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie. Keputusan ini kemudian disampaikan oleh Amin Rais selaku Ketua MPR di kediamannya di Jakarta pada 20 Oktober 1999, pukul 8.30 WIB. Pada saat yang bersamaan, Habibie menyatakan bahwa ia menarik diri dari pencalonan presiden untuk periode berikutnya.
20 Oktober 1999, Rapat Paripurna ke-13 MPR. Agenda utama rapat paripurna tersebut ialah pemilihan presiden. Beberapa nama yang masuk bursa pencalonan presiden adalah Abdurrahman Wahid atau Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Megawati Soekarnoputri atau Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Yusril Iza Mahendra atau Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Tak lama berselang, Yusril Iza Mahendra menyatakan pengunduran dirinya dari pencalonan presiden. Pemilihan presiden pun berlangsung dengan dua kandidat, yaitu Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Abdurrahman Wahid yang mendapat dukungan dari koalisi partai-partai Islam berhasil memenangkan pemilihan presiden melalui pemungutan suara. Berikut adalah hasil pemungutan suara pada pemilihan presiden tahun 1999. Peringkat 1 nama calon Abdurrahman Wahid, fraksi pengusung, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Fraksi Reformasi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Perolehan suara 373, persentase 53,28%. Peringkat 2, nama calon Megawati Soekarnoputri, fraksi pengusung, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, perolehan suara 313, persentase 44,72%. Dengan terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai presiden, berakhirlah masa pemerintahan B.J. Habibie. Habibie menjadi presiden Indonesia dengan periode yang paling singkat, yaitu selama 17 bulan saja. Kesimpulan, B.J. Habibie adalah sosok penting dalam sejarah reformasi bangsa Indonesia. Hal ini tentu tidak lepas dari kedudukannya sebagai presiden pengganti selepas lengsernya Soeharto. Habibie mengemban tugas berat untuk menjalankan pemerintahan sesudah terjadinya krisis dan kekacauan besar yang melanda bangsa Indonesia. Krisis di berbagai bidang kehidupan bangsa Indonesia tidak menciutkan semangat Habibie untuk membawa Indonesia menuju arah yang lebih baik. Buktinya, ia berhasil meletakkan dasar-dasar penting bagi bangsa Indonesia, baik secara politik, hukum, ekonomi maupun sosial budaya. Berbagai kebijakan yang dicetuskan oleh Habibie pada masa pemerintahannya terbukti dapat memberi perbaikan di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya, khususnya dalam pembentukan undang-undang. Berkat Habibie lah, saat ini kita bisa menikmati bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa yang demokratis dan pluralistis.